Tradisi kebudayaan yang ada di Indonesia sangat beragam. Mulai dari kepercayaan, upacara adat, kesenian daerah, kegiatan sosial, hingga kepercayaan yang unik dan khas dari setiap daerah. Beberapa contoh tradisi yang populer di Indonesia meliputi Rambu Solo di Tanah Toraja, Kasada di suku Tengger, Ngaben di Bali, dan Tabuik di Pariaman. Salah satu yang paling menarik adalah tradisi kematian dalam kepercayaan Tionghoa. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai tradisi kematian dan pemakaman di kepercayaan Tionghoa. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Merina, Darmawan, Kesya, Aurel, Novita, Pupus, dan juga Bayu. Tradisi pemakaman Tionghoa adalah adat pemakaman Tionghoa yang dilatar belakangi oleh kepercayaan bahwa relasi manusia dengan Tuhan atau kekuatan lain yang mengatur kehidupan seperti reinkarnasi dan hukum karma atas semua perbuatan manusia. Kuburan Tionghoa umumnya terletak di tempat yang lebih tinggi untuk meningkatkan Feng Shui. Feng Shui digunakan untuk menentukan letak dan orientasi pemakaman dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan menguntungkan bagi keluarga dan keturunan setelah kematian. Selain itu, terdapat juga Bong Pai dan juga Bong. Bong Pai adalah sebutan untuk papanisan pada makam tradisional Tionghoa. Papanisan ini biasanya terbuat dari batu, marmer, atau batu sejenis lainnya, dan berisi informasi tentang orang yang dimakamkan. Sedangkan Bong adalah sebutan umum untuk makam Tionghoa di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Istilah ini berasal dari dialek Hokkien dan merujuk pada tempat peristirahatan terakhir masyarakat Tionghoa di Indonesia. Tradisi dari pemakaman Tionghoa itu cukup banyak. Nah, yang pertama itu pemilihan hari pemakaman. Hari pemakaman dipilih berdasarkan Feng Shui dan kalender Tionghoa untuk memastikan bahwa roh yang meninggalkan dapat pergi ke alam baka dengan lancar. Yang kedua itu ada upacara pemakaman. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa pemakaman harus dilakukan dengan hormat dan penuh doa agar roh yang meninggal dapat tenang. Yang ketiga ada ritual 7 hari. Ritual 7 hari ini, jiwa orang yang meninggal dipercaya akan tinggal selama 7 hari sebelum menuju ke alam baka. Pada hari ke-7, roh dipercaya kembali ke rumah untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Yang keempat, membanting semangka. Tradisi ini dipercaya dapat membantu melancarkan nasib orang yang meninggal di akhirat. Selanjutnya, ada persembahan uang. Persembahan uang ini yang berarti walayat sering memberikan uang kepada keluarga yang berduka sebagai tanda belas kasihan dan bantuan. Yang keenam adalah meninggalkan cangkir teh. Cangkir teh atau kopi biasanya ditinggalkan di dekat jenazah sebagai tanda penghormatan terakhir. Yang ketujuh ada upacara Peng Tu, yaitu Ki Hok. Upacara ini menandakan selesainya upacara pengurusan jenazah dan dilakukan dengan membalikkan meja sembahyang. Yang kedelapan ada Ji Bok. Upacara memasukkan jenazah ke dalam peti mati yang disertai dengan doa dan kertas emas atau perak sebagai bekal kubur. Yang terakhir ada upacara penghormatan terakhir. Upacara ini dapat berlangsung selama 2 minggu serta 3 minggu hingga hari terbaik ditentukan oleh ahli geomansi. Selama waktu ini, keluarga diharapkan mengenakan pakaian gelap yang mereka kenakan saat meninggal. Mereka menyambut teman dan kerabat ke rumah mereka dan menerima hadiah berupa bunga, dupa, buah, lilin, dan uang kertas. Pertanyaan dan makna. Kehidupan selanjutnya. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan permulaan perjalanan baru ke alam baka. Festival Qingming. Arwah para leluhur dapat diminta datang untuk dijamu. Selain itu juga untuk hormati para leluhur dan orang pandai atau tua pekong. Kutukan para leluhur dan perbuatan semasa hidup akan dialami di akhirat. Perubahan dan adaptasi.
Meskipun sebagian tradisi masih dipegang teguh, ada juga beberapa adaptasi yang terjadi di zaman modern, terutama di perkotaan. Beberapa keluarga mungkin memilih pemakaman yang lebih sederhana atau kremasi. Namun, ritual-ritual utama seperti upacara doa dan persembahan tetap menjadi bagian penting. Secara keseluruhan, tradisi pemakaman Tionghoa tidak hanya berkaitan dengan proses mengantar seseorang ke alam baka, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang menekankan nilai keharmonisan, penghormatan, serta hubungan antar generasi. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. You better Apakah dalam penguburannya itu tergantung pada penanggalan Cina? Kalau itu iya disesuaikan juga dengan hari kematiannya. Itu biasanya jeda 3, 5 atau 7 hari. Terus selain itu untuk penguburan itu biasanya nggak boleh di hari Sabtu. Kalau misalkan harus banget ngubur di hari Sabtu, biasanya sebelum dikubur itu tuh bakalan ada kayak ngepecahin semangka atau enggak ngelempar lele ke dalam kuburannya gitu. Itu kayak untuk simbol mencegah kesialan gitu. Yang selanjutnya itu, bisakah PP jelaskan beberapa ritual atau tradisi penting yang dilakukan sama keluarga PP ketika ada anggota keluarga yang meninggal, seperti kayak cengbeng, bakar keras, atau rumah-rumahan gitu? Mungkin kayak yang paling umum tuh cengbeng ya dilakuin. Jadi itu kayak cuma nabur bunga aja dan kayak memberikan penghormatan terakhir gitu. Terus mungkin kalau yang agamanya Buddha atau Konghucu itu kan lebih kental lagi ya budayanya. Itu biasanya mereka itu bakar kayak kertasnya itu tuh warnanya kotak kuning, tengahnya tuh kalau nggak emas warnanya perak. Itu nanti kayak dilipat di gulung gitu. Itu tuh sebagai simbol kayak itu uang-uangan. Nanti itu biasanya dibakar kertas-kertas yang bentuknya uang dari rumah-rumahan, baju atau harta benda lainnya, tapi dalam bentuk kertas. Nah itu tuh dibakar buat kayak semacam ngasih persembahan untuk yang udah meninggal, biar di alam sana dia kayak ada bawaan gitu. Ya mungkin sekian dari kami. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya buat tugas kami dan terima kasih. Terima kasih.